Dunia bus di Indonesia memang menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas. Bagaimana tidak, saat ini puluhan bahkan ratusan bus diproduksi setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan transportasi tersebut. Indonesia menerapkan aturan bahwa setiap pengusahaan otobus hanya bisa mengimpor sasis bus dan mesinnya saja. Untuk pembuatan bodi bus beserta interiornya harus berada di dalam negeri. Hal itu bukan tanpa alasan ya. Selain untuk memangkas biaya pajak, juga nyatanya bisa membuka lapangan pekerjaan dalam negeri dan memberikan ruang kepada anak bangsa untuk berinovasi. Mesin dan sasis bus yang sudah diimpor itu kemudian akan dikirim ke karoseri atau body builder bus untuk kemudian dibuatkan body bus beserta bagian dalamnya. Beberapa karoseri di Indonesia seperti Laksana, Adiputro, Tentrem, Marodadi Prima, Piala Mas, Trisakti, Gunung Mas, New Armada, Nusantara Gemilang, Rahayu Sentosa, Restu Ibu, dan lain-lain setiap hari melayani pembuatan bodi bus baik baru maupun repair. Karoseri tersebut menawarkan berbagai model bodi bus kepada juragan-juragan bus tersebut. Berbagai model bus sudah banyak dipakai di kalangan pemilik bus. Saat ini model-model seperti Jetbus, Legacy SR, Avante, Skylander, Infinity, dan lain-lain setiap hari bisa dengan mudah kita temui. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan bus tanah air yang produknya mayoritas dipercayakan pada satu karoseri saja. Walau tidak 100%, tapi mayoritas benar-benar digarap oleh satu karoseri saja. Ada perusahaan otobus apa aja? Yuk bisa kita mulai. Yang pertama ada Mutia Putri Mulia. Perusahaan otobus asal Sumatera Barat ini mempercayakan semua unit armadanya kepada karoseri Laksana Ungaran. Yang kedua ada perusahaan otobus Tamijaya yang berasal dari Yogyakarta yang mempercayakan unit armadanya keluaran dari karoseri Laksana Ungaran. Kemudian ada pemain dari Jawa Tengah juga, tepatnya dari Kebumen, yang mempercayakan mayoritas armadanya kepada karoseri Adiputro Malang. Bergeser ke Jawa Timur, ada perusahaan otobus dengan livery khasnya bergambar panda, yaitu PO Restu yang mempercayakan mayoritas armadanya kepada karoseri Adiputro Malang. Selanjutnya ada perusahaan otobus asal Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu PO Primadona yang mempercayakan unit armadanya kepada karoseri New Armada Magelang. Selanjutnya bergeser di Pulau Lombok, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, ada perusahaan otobus Surya Kencana yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat yang mempercayakan unit armadanya kepada karoseri Tentrem Malang. Bergeser ke Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Palembang, ada perusahaan otobus E-Pastar yang mempercayakan semua unit armadanya keluaran dari karoseri Tentrem Malang. Mendengar nama ANS tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Perusahaan otobus yang berasal dari Sumatera Barat yang juga legend perusahaan otobus di Indonesia ini mempercayakan seluruh armadanya kepada karoseri Marodadi Prima. Melayani perjalanan dengan rute Bima Jakarta, perusahaan otobus Dunia Mas mempercayakan hampir seluruh armadanya kepada karoseri Laksana Ungaran. Merupakan salah satu perusahaan otobus tertua di Jawa Tengah, Sumber Alam yang berasal dari Purworejo ini mempercayakan seluruh unit armadanya kepada karoseri Laksana Ungaran. Kemudian ada perusahaan otobus Raya yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah yang mempercayakan seluruh unit armadanya kepada karoseri Laksana Ungaran. Kemudian ada perusahaan otobus Bagong yang berasal dari Malang, Jawa Timur yang mempercayakan armadanya keluaran dari karoseri Tentrem Malang. Salah satu perusahaan otobus besar yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat ini yang didirikan oleh Bapak Saleh Budiman ini mempercayakan hampir seluruh armadanya keluaran dari karoseri Adiputro Malang. Gunung Harta Trans Solution merupakan salah satu perusahaan otobus yang didirikan di Malang, Jawa Timur yang seluruh armadanya dipercayakan kepada karoseri Adiputro Malang. Kemudian ada PO Sempatistar yang berasal dari Banda Aceh yang mempercayakan unit armadanya kepada karoseri Adiputro Malang. Selanjutnya ada perusahaan otobus Tentrem yang dari namanya sudah terlihat dipercayakan kepada karoseri miliknya sendiri, yaitu karoseri Tentrem.
Kemudian ada perusahaan otobus Surya Bali yang melayani perjalanan dari Jepara menuju Bali yang mempercayakan seluruh unit armadanya kepada Karoseri Adiputra Malang. Bergeser ke kota Semarang, di mana ada perusahaan otobus pariwisata Pesona milik Mas Wahid yang mempercayakan unit armadanya kepada Karoseri Laksana Ungaran. Oke teman-teman, itulah daftar perusahaan otobus yang mempercayakan keluaran bodi busnya dari satu karoseri saja. Semoga info ini bermanfaat dan simak info-info tentang dunia perbusan di channel ini di video-video kami selanjutnya. Tetap stay tune di channel ini ya.